Karena semuanya menjadi berantakan, semuanya akan menjadi repot, bahkan sia-sia semua perjuangan proyek itu apabila legalitas lahan kita bermasalah. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and Founder Hekalen. Saat ini saya akan berbagi bagaimana melihat suatu tanah apakah layak atau tidak, pantas atau tidak untuk kita beli menjadi suatu proyek perumahan developer properti atau menjadi suatu proyek high risk building dalam proyek satu developer properti. Banyak hal sebenarnya yang harus kita perhatikan, tetapi saya rangkum, saya intikan ada 4 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menjadikan lahan itu menjadi proyek perumahan ataupun proyek high risk building kita. 4 hal itu saya singkat. Yang pertama, legalitas lahan. Yang kedua, perizinan. Yang ketiga, rencana. Saya buat seperti ini, rencana keuangan. Yang keempat, kompetisi pasar. 4 hal inilah yang menjadi poin inti sebelum kita membeli suatu lahan atau menjadikan lahan itu menjadi proyek perumahan kita. Kalau kita berbicara legalitas, diambil dari kata dasar legal, artinya hukum. Hal pertama yang harus kita pastikan adalah status hukum kepemilikan lahan itu. Sama seperti kita semua pasti punya status hukum. Status hukum kita di kartu keluarga, anaknya siapa atau pasangannya siapa, atau di dalam akte lahir kita. Sehingga status kita sebagai warga negara itu jelas. Seperti itu pula status tanah itu pun dalam hal kepemilikannya harus jelas. Seperti yang saya sampaikan, ada 4 hal: legalitas, perizinan, rencana keuangan, kompetisi pasar. Bila dilihat rencana keuangan, sebanyak apapun uang kita untuk sanggup membeli lahan itu, atau walaupun kita kuat di dalam strategi pemasaran, tapi bila legalitas lahan yang kita beli itu bermasalah, maka semuanya akan kacau. Misalnya saja seorang pengusaha kuliner, bahan produksinya adalah makanan. Bila dia pengusaha pakaian atau baju, maka bahan produksinya itu adalah kain. Maka developer properti, bahan produksinya adalah tanah. Apa bedanya bahan produksi developer properti dengan misalnya pakaian, makanan? Kalau bahan produksi yang lain, kita tinggal lepaskan uang, kita makan, selesai. Tidak seperti itu di dalam properti. Di dalam properti, tanah itu menjadi milik kita secara fisik. Kita menguasai tanah itu secara fisik dan juga secara legalitas. Di dalam kepemilikan status hukumnya, pemiliknya adalah kita. Maka sebelum berpindah dari pemilik sebelumnya ke kita, negara tidak akan memberikan kepindahan tangan kepemilikan apabila tidak ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Nah, di dalam prosesnya banyak terjadi sengketa-sengketa tanah, banyak terjadi gugatan-gugatan di pengadilan. Kenapa? Gugatan terkait status kepemilikan legalitas lahan. Maka banyak terjadi ketika proyek itu sudah berjalan, bahkan ketika penjualannya sudah berjalan, sold out dalam waktu cepat, tidak bisa contohnya akad KPR. Kenapa? Karena bank sangat memperhatikan legalitas lahan. Saat ini saya berbicara legalitas, salah satunya adalah sertifikat, dan ini non-sertifikat. Kalau lahan tersebut sertifikat, maka akan mudah, tinggal kita bawa ke notaris, kita bayar pajak, kemudian kita cek sertifikat dan dibalik nama developer. Nah, tetapi sebelum kita membeli lahan tersebut, di vlog saya sebelumnya mengenai izin lokasi, itu sudah saya jelaskan. Kalau developer properti tersebut berbadan usaha, dia harus memiliki izin lokasi tersebut. Karena di dalam izin lokasi tersebut tercantum nama developer tersebut. Maka di dalam sertifikat ini akan tercantum nama developer itu. Apabila misalnya izin lokasi didapatkan oleh PT HK Property, kemudian ada PT Mega Properti mau membeli lahan itu, sampai kapanpun sejauh peraturan Menteri Agraria yang saya sebutkan sebelumnya itu belum dirubah, maka sampai kapanpun status kepemilikannya hanya tetap milik HK Properti. Di daerah Bekasi atau Jabodetabek biasanya itu disebut dengan girik, tanah girik.
Atau kadang saya juga pernah membeli lahan statusnya non sertifikat disebut dengan SPOP dan macam-macam. Apapun namanya, saya buat klasifikasinya non sertifikat atau belum sertifikat. Jadi apa bedanya dengan yang tidak sertifikat? Tentu saja bedanya adalah yang sertifikat sudah tercatat di Badan Pertanahan Nasional, tetapi yang non sertifikat belum tercatat. Bila dia sudah sertifikat, nomornya sudah tercatat di BPN. Bagaimana kita bisa membeli non sertifikat? Pertama kali semuanya dimulai dengan surat desa atau lurah. Apa saja isi daripada surat desa atau lurah ini? Surat itu terbagi berbagai macam, salah satunya daftar riwayat lahan. Di surat desa tersebut akan kelihatan pada tahun 1930 misalnya dibeli oleh A, 1950 dibeli oleh B, sampai rentetannya hingga akhirnya kitalah pembelinya di kala itu. Jadi surat kepala desa atau lurah akan mencantumkan riwayat tanah. Selanjutnya adalah surat sporadik yang berarti penguasaan fisik atas lahan itu. Kenapa saya sampaikan penguasaan fisik? Karena bisa saja bahkan bisa kita temui di sertifikat atau di girik, misalnya atas nama Ibu Painem saya sampaikan, tetapi secara fisik yang menguasai lahan itu adalah pihak lain. Maka desa atau lurah akan mengeluarkan surat, yaitu pernyataan sporadik bahwa yang bersangkutan tersebut, Painem tersebut adalah pemilik lahan secara fisik maupun secara dokumen. Juga dibuat pernyataan surat keterangan tidak sengketa dari kepala desa atau lurah. Nah, 3 surat inti ini, dan biasanya ada surat-surat lain sesuai dengan kebutuhan, misalnya surat keterangan waris dan lain-lain. Intinya minimal 3 surat ini dikeluarkan oleh desa. Surat ini wajib ada dipegang oleh Bapak Ibu sebelum kita membayarkan lahan tersebut. Setelah surat desa atau lurah seperti biasa dikeluarkan, maka kita akan melihat pembayaran pajak tanah tersebut. Kita seperti biasa pajak pembeli, SSP, pajak penjual, BPHTB. Lalu kita adakan SPH. SPH adalah bila tanah itu dibeli oleh developer properti berbadan usaha. Tetapi bila Bapak Ibu masih developer properti, bukan badan usaha, masih atas nama pribadi, cukup langsung di AJB-kan, barulah kita proses ke BPN untuk balik nama developer. Bagaimana kasusnya? Bila dia non sertifikat, misalnya Bapak Ibu ingin membeli satu daerah 5 hektar di satu kabupaten atau satu kawasan, saya pernah sampaikan plotting itu ada 2, satu plotting untuk izin lokasi atau saya singkat ILOK, satu lagi adalah plotting sertifikat atau non sertifikat. Kalau dia plotting izin lokasi berkaitan dengan perizinan untuk melihat satu tanah itu zonanya kuning atau zona warna lain, cocok tidak untuk developer properti yang wajib berzona kuning. Tetapi untuk plotting sertifikat, sebelum Bapak Ibu membayarkan lahan tersebut, saya sarankan untuk mengadakan plotting sertifikat. Misalnya, kita mau membeli lahan 10 hektar di satu kawasan seperti ini. Di BPN sudah ada sistemnya, mereka bisa mengetahui mana yang sertifikat, mana yang non sertifikat. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada kasta atau ada level di dalam birokrasi legalitas lahan. Tadi saya sampaikan non sertifikat, ini yang mengeluarkan desa atau lurah. Jadi di dalam non sertifikat, di satu daerah dikeluarkan oleh desa atau lurah. Tapi ada di daerah lain, dia non sertifikat misalnya dikeluarkan oleh SK Camat. Saya juga pernah mendengar, tapi saya tidak pernah melihat, hanya mendengar ada juga SK Gubernur. Tetapi Bapak Ibu, yang paling tinggi dalam legalitas status kepemilikan itu, yang paling tinggi diakui negara adalah apabila ditandatangani oleh Kepala BPN. Jadi inilah yang paling tinggi. Baik itu ditandatangani oleh Gubernur, atau Bapak Ibu membeli lahan itu SK Camat, atau non sertifikat yang ditandatangani Kepala Desa, atau lain-lain. Inilah yang paling tinggi. Jadi ketika Bapak Ibu membeli satu lahan, misalnya dia desa ataukah itu SK Camat atau di atasnya, ketika datang pihak lain mengakui itu lahan dia dan ditunjukkan sertifikat, sertifikat tersebut pun divalidasi di kantor Badan Pertanahan Nasional dan ternyata asli, maka otomatis ini semua surat-surat ini dianggap gugur kecuali Bapak Ibu mengadakan gugatan ke pengadilan. Tetapi kan itu hanya akan
Kalau saya bilang menguras energi kita. Daripada hal ini terjadi, daripada kita harus menghadapi sengketa-sengketa, lebih baik kita memohonkan kepada BPN diadakan plotting. Misalnya Pak Ibu mau beli 10 hektar. Lalu kita memohon kepada BPN untuk turun diadakan plotting. Nanti BPN akan turun survei dan memetakan. Setelah itu dia akan kembali ke BPN membuat di sistem. Dan kelihatan di sistem itu nanti bahwa tanah itu sudah sertifikat atau belum. Apabila ternyata 10 hektar itu ternyata belum sertifikat, maka adalah aman Bapak Ibu untuk menindaklanjuti surat kepala desa yang saya sampaikan ini, yaitu surat keterangan tidak sengketa, riwayat tanah, sporadik, dan lain-lain. Nah, tetapi apabila setelah diplotting oleh BPN ternyata itu sudah sertifikat atas nama A ataupun sudah sertifikat, sementara statusnya di lapangan Bapak Ibu lihat itu belum sertifikat, saran saya menghindar saja. Nah, apabila sudah selesai hasil plotting BPN dan dinyatakan aman, maka sama seperti yang tadi di AJB, kita melakukan validasi pajak ataupun pembayaran pajak terlebih dahulu. Setelah itu divalidasi, lalu kita adakan validasi sertifikat. Kalau sebelumnya validasi sertifikat itu kita membawa sertifikat itu ke BPN untuk dicek asli atau palsu. Namun sekarang sudah ada aturan baru, validasi sertifikat itu diadakan secara online. Di dalam hal legalitas, saya kembali, baik dia sertifikat, non-sertifikat, yang sama adalah bayar pajak, jual beli, validasi, kemudian mengecek sertifikat tersebut secara online, saat ini secara online. Tapi bila secara online dinyatakan sertifikat itu kurang aman, maka sertifikat itu dibawa ke BPN untuk divalidasi manual. Tetapi apabila non-sertifikat, kita wajib melampirkan surat-surat desa tersebut. Nah, jadi demikian saran saya kepada Bapak Ibu yang ingin membeli satu lahan, pastikan terlebih dahulu legalitas lahan tersebut. Karena semuanya menjadi berantakan, semuanya akan menjadi repot, bahkan sia-sia semua perjuangan proyek itu apabila legalitas lahan kita bermasalah. Baik, demikian dari saya, semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua pemain properti ataupun developer properti. Salam properti, salam kemajuan.